dalam wudu jika dikerjakan wudunya tetap sah, kalaupun tidak dikerjakan wudunya tetap sah. Terus lebih dalam lagi maknanya, sunnah dalam wudu itu kalau dikerjakan kita beruntung, kalau kita tidak kerjakan kita rugi. Ruginya dalam arti bukan karena kita berdosa, tapi ruginya itu kita kekurangan pahala gitu. Kita kekurangan pahala. Sunnah. Kalaupun kita tidak kerjakan tetap wudu kita sah, tapi dalam urusan pahala itu kita kurang. Di sini dipahami insyaallah ya. Nah, yang pertama, atas niyatu baca bismillah. Jadi sebelum berwudu itu disunahkan baca bismillah. Wa aqalluha, paling minimalnya bismillah, cukup bismillah sudah cukup. Bismillah cukup. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Paling bagus kita sempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tergantung kita butuh banyak atau butuh sedikit. Kalau kita butuh sedikit bismillah. Kalau enggak butuh pahala enggak usah baca. Kalau butuh banyak bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka atas niyata awalahu. Kalau ada orang dia baru memulai berwudu, dia lupa baca bismillah, maka wudunya tetap sah. Maka bagaimana? Utiya biha fi asna'ihi, maka lagi tengah-tengah berwudu itu kok dia ingat utiya biha, enggak apa-apa baca bismillah. Lagi tengah-tengah berwudu, misalkan sudah pas di tangan misalkan itu kan. Saya lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak apa-apa. Begitu syariatnya kalau kita lupa baca bismillah di awal. Fa in faragha minal wudu lam ya'ti biha. Kalau misalkan sudah kaki nih sudah waj'alni minal mutatahhirin, sudah selesai doa, astagfirullah ya Allah, saya lupa tadi bismillah ya Allah. Lam ya'ti biha, jangan baca bismillah lagi. Tidak disyariatkan baca bismillah. Nah, itu yang nomor 1. Disunahkan sebelum berwudu itu baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa ghuslul kaffaini, yang kedua mencuci kedua telapak tangan. Ilal kau'aini, sampai ininya. Nah, ini cuci. Sunnah. Qablal madmadati, sebelum dia berkumur-kumur, wa yaghsiluhuma, kemudian dicuci kedua tangannya tadi salasan 3 kali. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum dia itu berwudu memasukkan tangannya dalam wadah. Jadi maksudnya ini surahnya atau contohnya ini wudu yang saya bahas di sini itu kita wudunya pakai apa? Wadah. Timba-timba. Kalau kita kan sekarang zaman now kan wudunya pakai keran. Disunahkan sebelum memasukkan tangan di wadah ngambil air itu dicuci tangan dulu. Ini kalau wudunya itu pakai timba. Ya, makanya wudu begini tuh. Saya pernah lihat zaman kakek-kakek saya dulu itu, mereka tuh wudu begitu. Dia ngambil di timba. Tapi sebelumnya mereka cuci tangan itu, dia cuci tangan dulu, kemudian mereka ngambil di wadah itu tuh cuci tangan. Saya pernah lihat, kakek saya masih jelas saya lihat dari mata saya. Dalam hati itu saya berpikir sekarang, kalau dulu saya belum tahu fikih, belum mondok kan, sekarang yang ajar mereka siapa gitu kan? Iya. Yang ajarnya apa? Sebelumnya itu ulama dari mana yang ngajar sampai kakek gitu kan? Rapihnya itu dia wudu kan rapih sekali wudunya. Nah, sekarang sudah luar biasa nih, udah di keran. Benar memang harus begitu tadi ya? Cuci dulu. Apa itu? Tadi saya kurang dengar. Sunnah. Oh iya, sunnah. Disunahkan cuci dulu. Sebelum dimasukkan. Disunahkan kalau kita itu yakin suci tangan kita. Kita yakin suci nih. Misalkan wudunya kayak tadi kan. Tapi kalau kita yakin atau ragu ini tangan kita ini harus habis bercampur dengan najis, maka wajib cucinya. Kenapa? Karena kalau campur di air tadi bisa najis, apalagi kurang dari 2 kurla.
Kalau sunnah berarti nggak ada najisnya. Kalau wajib berarti ada najisnya. Ada najisnya. Ini wadah air untuk wudhu. Saya yakin tangan saya bersih nih. Ya, tangan saya bersih. Maka hukum saya mencuci tangan sebelum masukkan tangan saya di wadah itu sunnah. Boleh-boleh saja, berpahala. Kalaupun tidak saya cuci, tidak apa-apa. Tapi kalau saya ragu akan kesucian tangan saya ini, atau bahkan saya yakin ada najisnya tangan saya ini, habis pegang tai cecak yang basah mungkin, atau habis ngapain gitu kan. Nah, maka hukum mencuci sebelum memasukkan di wadah jadi wajib. Terkontaminasi. Ya, mudah-mudahan dipahami insyaallah. Itu juga sunnah. Wal madmadatu. Kemudian yang disunahkan lagi kumur-kumur. Ba'da ghuslil kaffaini, setelah cuci tangan berkumur-kumur. Wa yasulu aslu sunnati, maka terhasilkan aslinya sunnah bi idkhalil ma'i, dengan memasukkan air fil fafi, di dalam mulut, sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla. Dia ambil air, masukkan dalam mulut, entah dia ini kan atau habis masuk langsung keluar, sudah dapat pahala sunnah. Baik dia berkumur-kumur buang, ataupun dia sekedar masukkan air langsung buang. Sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla, ataupun tidak. Dia mubalaghah berkumur-kumurnya ataupun tidak, itu dia sudah mendapatkan aslinya sunnah. Fa'in aroda al-akmal majjahu, tapi kalau dia ingin menyempurnakan kesunahan berkumur-kumur itu, dia berkumur-kumur begitu. Beda pembahasan nanti ketika masuk bab puasa, ya. Dan kita akan sampai bab puasa, nanti bab puasa itu berkumur-kumurnya juga bagaimana, itu akan ada hitungannya. Nah, ini kan kita bab wudu yang belum ada hubungannya sama puasa. Wal istinsyaku, kemudian sunnah berikutnya istinsyak. Ba'dal madmadati, setelah berkumur-kumur itu istinsyak. Wa yasunu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma fil anfi sawa'un jazabahu bi nafsi ila khiyashaymihi wa nasrihi amla. Nah, istinsyak itu aslinya ngambil air kemudian dihirup di hidung, baru dikeluarkan. Itu istinsyak. Tapi di sini sebutkan baik dia itu sampai menghirup ataupun dia cuma ngambil air kemudian gosok di hidung, itu sudah mendapatkan sunnah. Tapi yang paling afdal itu ambil air, dihirup kemudian dikeluarkan. Nah, gitu. Tapi sekalipun dia cuma ngambil air kemudian masuk, itu juga sudah dapatkan asli sunnah, sudah dapat sunnahnya juga. Tapi yang paling afdal adalah ngambil air, dihirup, dikeluarkan sampai di hidung, sampai di sini. Yang empat ini kan? Iya, keempat insyaallah. Fa'in aroda al-akmal nasarohu, kalau dia pengen menyempurnakan istinsyaknya kayak tadi, ngambil air, dihirup, dikeluarkan. Nah, tapi kalau dia pengen cuma mungkin kebiasaan dia cuma pengen ambil air, gosok-gosok hidungnya, cari-cari itu sudah boleh. Tapi sempurnanya sunnahnya itu di wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bi salasi ghurafin yatamaddu min kulli minha summa yastanshiqu afdalu minal fasli bainahuma. Dia menggabungkan satu kali ambil air antara kumur-kumur dan istinsyak, itu lebih bagus, lebih afdol daripada dia pisah. Oh ya? Saya punya jurus itu. Akhirnya dia ambil satu air ini kan, langsung di mulut, langsung dengan hidung, itu lebih afdol daripada ambil air kumur-kumur dulu 3 kali, habis itu air untuk istinsyak 3 kali. Lebih afdol air satu kali ambil tuh, ambil atau di keran tada, sebagian masuk di mulut, sebagian itu afdol, lebih afdol. Apa? Mencegah mubazirnya air. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Nah, orang yang mubazir, boros-boros dalam menggunakan air, jangan-jangan dia adik kakak dengan setan. Boleh. Kalau nyamuk langsung ke telinga itu bagaimana? Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i, telinga dengan air yang jadid. Nanti kita sampai insyaallah. Boleh ya, boleh. Tapi kalau sesuai susunan kan habis buka ini. Kan telinga tuh bukan fardu.
telinga itu sunnah. Nah, dalam mazhab Maliki, awal alam ya, saya tidak terlalu paham mazhab Maliki, tapi saya baca di sini itu disinggung. Di kitab yang satunya, Taqri'us Sajidat itu disinggung. Sebagian ulama telinga ini diwajibkan. Sebagian ulama telinga ini wajib hukumnya dibasuh. Makanya satu kali dibasuh antara muka dengan telinga karena wajib. Sementara dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, telinga itu hukumnya sunnah. Nah, makanya karena ini sunnah, maka dia dimain jadi dengan air yang lain. Maksudnya lain dia waktunya. Karena sekedar tangan baru telinga, jangan digabung. Dipisah. Tapi kalau misalnya digabung, nggak apa-apa. Ada ulama Malikiyah, silakan cari gurunya, bertanya kepada ulama Malikiyah. Maksudnya saya pun bukan saya tidak pakai karena saya awam tentang mazhab Maliki gitu loh. Kalau kita peradukan mazhab ini. Nah, itulah yang perlu nanti dibahas. Kan kita buru-buru itu sudah sholat tuh itu pakai mazhab Maliki saja. Enggak apa-apa, sah saja. Yang penting kita ahlinya. Kan sebenarnya wudhu satu kali saja tanpa dua kali kan? Iya. Kalau buru-buru satu kali saja sah. Wudhu kan 3 kali itu sunnah. 3 kali itu sunnah. Kalau buru-buru kan satu kali saja. Satu kali saja. Asal yakin 1 kali itu sudah airnya rata semua. Ya kan antisipasi aja. Yang penting jangan cuma yakinnya, prakteknya juga iya. Jadi yakin padahal enggak maksud. Kalau coba bohong itu. Kalau di Maliki kayaknya dia telinga ini digabung dengan ubun. Saya walau alam langsung dengan tesnya. Saya ubun-ubun maksudnya kepala. Karena kepala dalam mazhab kita wajib ya. Wajib tuh tadi kan membasuh kepala wajib. Mungkin telinga itu masuk di kepala atau masuk di wajah. Saya awam tentang itu. Nah, mungkin itu saja kita bilang kuping kan wajib. Jadi dia sekaligus wajibkan dengan kuping. Kalau itu maksudnya ini, saya wallahu alam, saya tidak paham karena betul-betul saya lama di pondok tapi tidak pernah menyinggung mazhab Maliki. Hanya dengar-dengar, maksudnya di kitab ini juga nyinggung tapi dikit. Yang nyinggung banyak itu di kitab yang satunya Taqrir atau Fathul Mu'in, tapi itu kami belajar itu hanya untuk mengetahui, oh iya, tapi yang kami amalkan tuh di Bajuri atau Fathul Qarib. Saya pernah lihat juga prakteknya mazhab orang-orang yang bermazhab Hanafi. Dia di kepala. Berarti telinga hitungannya di kepala. Masuk kepala. Ketika sapu kepala itu jalan telinga. Benar itu, benar mazhab Hanafiyah. Tapi kalau misalkan orang-orang Syafi'i yang membantah ini ya, kalau misalkan agama yang diadukan perdebatan, itu kalah telak tuh. Haddur ra'si, batasan kepala itu kan leher, ini batasan kepala. Kalau misalkan kepala ini juga termasuk wajah, telinga masukkan kepala, sekalian muka. Misalkan agama ini mau didebatkan bodoh-bodoh ya kan, sekalian kepala, muka dengan telinga gitu loh. Sekalian semuanya gitu loh. Tapi kan ini bicara bukan ilmiah, bicara misalkan mau debat bodoh-bodoh gitu. Karena dalam mazhab Syafi'i itu mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kepala yang wajib. Tapi itu ada pengecualian. Rambutnya misalkan rambutnya panjang nih. Kan sebagian rambut sudah sah nih. Rambut itu rambut yang seukuran kepala. Kalau ada rambut panjang lewat di dada misalkan, kita usap sebagian tidak sah wudunya. Karena memang dia bukan batasan kepala dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau misalnya kamu debat bodoh-bodoh ya, kalau misalkan telinga masuk kepala ya sekalian dengan muka, karena muka juga termasuk kepala karena batasan kepala itu ini. Ya, tapi kan nggak begitu itu. Nah, makanya agama tuh kalau mau debat-debatkan terlalu banyak celah perbedaan gitu loh. Ya, boleh kita lanjut insyaallah ya. Istinsya dengan hidung digabung hukumnya lebih sunnah, lebih afdol. Kayak tadi misalkan di bawah, nah sekalian kalau alasannya itu supaya tidak mubazir kan sekalian buka dengan telinga atau telinga dengan kepala, beda. Dalam mazhab Syafi'i memahami telinga ini sunnah. Wajah wajib, kepala wajib, jangan digabung. Kalau ini kan istinsak sama ini kan sama-sama sunnah. Itu loh. Nah, itu kalau misalkan mau sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Wajib dicampur sunnah itu kan lain. Lain gitu kan. Kayak tadi itu. Kayak gini. Misalkan mandi Jumat itu
Kan sunnah. Kemudian ada orang sebelum berangkat Jumat suami istri berhubungan dulu, kan dia diwajibkan mandi wajib kan? Lah itu kalau dia mandi sunnah saja dengan niat mandi wajib tidak sah Jumatannya karena dia masih dalam keadaan junub. Maka kalau digabung mandi sunnah atau mandi wajib atau mandi sunnah itu lemah, nggak boleh. Mandi wajib saja, jangan mandi sunnah. Karena wajib dengan sunnah nggak bisa digabung. Iya. Nggak bisa digabung. Cari wudhunya saja mandi junub saya mandi wajib aja. Dengan kita mandi wajib maka sunnah itu sudah dapat. Contohnya begini, dalam mazhab Syafi'i saya ketinggalan puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari, maka saya wajib mengqadha kan setelah bulan Ramadan. Tapi nanti setelah ada puasa Syawal 6 hari atau puasa Senin Kamis, saya mau puasa Senin Kamis lah, sunnah, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena puasanya itu harus niat qadha. Saya niat qadha plus Senin Kamis, jangan niat qadha aja, Senin Kamis dapat. Syawal dapat. Ini wajib diutamakan. Tapi niatnya beda ya. Niatnya mengqadha, nanti puasa Syawal dapat. Misalkan di hari Kamis, tidak usah niat puasa Kamis, tapi niat qadha. Pahala Kamis dapat. Tapi kalau niat puasa Kamis, sunnah nih. Sementara dia punya kewajiban, Kamisnya puasanya tidak betul, justru dia berdosa. Loh, utangnya masih ada kok malah nyari di warung yang lain. Iya betul. Kira-kira begitu kira-kira. Belum bayar utang udah nyicil di tempat lain. Ya, kita lanjut insyaallah. Wa mashu jami'i ra'si. Yang selanjutnya adalah mengusap semua kepala. Itu sunnah. Kan tadi wajibnya kan sebagian sudah sah, ya kan? Sebagian kepala sudah sah. Tapi kalau misalkan kita membasuh semuanya, mengusap semuanya kepala ini itu hukumnya sunnah. Bagaimana caranya? Mana tadi saya baca caranya tuh. Biar jelas ada Arab-Arabnya. Tidak bahasa Arab juga bisa, tapi lebih enak kalau ada Arab-Arabnya. Nah, wal afdal, yang paling afdal fi mashihi, dalam mengusap semua kepala, ayadaihi, dia letakkan kedua tangannya ala muqaddami ra'sihi, di depan kepalanya, wa yalsiku fi ihda sababatihi bil ukhra, kemudian meletakkan kedua tangannya di depan kepalanya, kemudian menyandarkan atau kasih kena salah satu ujung jari telunjuknya sama ujung telunjuk yang lain. Gini berarti ya, gini, gini. Wa ibhamihi ala sidghaihi, kemudian apa namanya ini? Ibu jari sidghaihi, ini, gini, ya. Summa yanhabu bihima ila qafahu, kemudian kasih jalan sampai di tengkuk, qafah tengkuk. Afdol ya, afdol. Kasih jalan sampai di tengkuk, ini kasih kena, ini di sidgai, ini sidgai ini, kemudian kasih jalan sampai di tengkuk. Suma yarudduhuma, kemudian kasih kembali ilal makan alladzi dhahaba minhu, di tempat yang pertama. Kasih kembali. Kasih kembali. Begitu. In kana lahu syakrun, kalau dia punya rambut. Kalau apa rambutnya? Kalau ada rambutnya. Ya ada rambutnya ya, kira itu afdalnya. Adapun nanti kita punya cara yang lain, kaidah umumnya semua rambut kepala atau semua kepala dimushab, diusap. Cara yang paling afdal kayak tadi, ini kasih bau kena, ini ditekan, kemudian sampai di belakang kasih kembali lagi. Nah, itu paling afdal. Adapun kita punya cara yang lain tidak apa-apa, karena kaidah umumnya itu usap semua kepala. Kalau misalnya berwudunya kayak di pondok itu dia namanya jedi. Itu wudunya bukan usap, kasih kena air, kasih masuk ke palungnya. Kasih masuk, ya enggak masalah. Hanya kan tadi afdol, ada afdolnya ya. Masya Allah.
Amma masuba dirasi fawajibun kama sabaq. Kalau mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut kepala tadi hukumnya wajib. Tapi kalau semuanya sunnah. Walau lam yurid naz'ama ala rasihi min imamatin wa nahmiya kamula bil masyi 'alaiha. Ini ada satu wudu yang perlu kita harus pahami. Kalau misalnya kita pakai sompo kita ada imamahnya, sorbannya sudah masuk nih, betul-betul. Kalau kita buka itu nanti susah lagi mengatur. Maka bagaimana wudunya? Wa mashujan. Walau lam yurid naz'ama ala rasihi, dia tidak mau buka apa yang ada di kepalanya min imamatin berupa sorban. Maka kamula bil masyi 'alaiha, maka sempurna diusap itu somponya saja semuanya. Tidak usah lagi buka dia punya sorban. Gitu. Tapi guru saya dulu hati-hati, dia punya guru dia habis kamu buka sedikit ini kasih kena ini baru tutup lagi baru semuanya. Tapi kaidah umumnya sudah sebenarnya usap yang sorban saja itu. Biar tidak kena rambut. Tapi guru saya dulu hati-hati, dia kasih kena rambut sedikit satu kali, baru disempurnakan dengan usap sorban atau somponya. Ya, itu juga sunnah sebagian rambut kepala, sebagian mengusap semua kepala, sunnah. Wa mashu jami'il uzunain, kemudian telinga juga sunnah. Zuhrihima wa batinihima bima'in jadid, itu yang saya sebut tadi. Telinga dengan air yang baru, bima'in jadid, jangan digabung dengan airnya kepala, jangan digabung dengan airnya muka. Saya punya istri dulu itu dia dengan leher. Nah ini, air goiri balali roksi, bukan sisa-sisa air bekas dari rambut. Nah, bukan, dalam mazhab Syafi'i bukan begitu. Wa sunnatu fi kaifiyati mashima, adapun sunnah dalam mengusap telinga, ayadahula musabbihataihi, masukkan dari telunjuk di fi simakhaihi, di tengahnya lubangnya ini kasih masuk, kasih masuk. Wa yudrihuma, kemudian putar ikut-ikut ini yang wa yamuru ibhamihi, ini ibu jari di sini kasih jalan sampai keluar. Nah, jadi ini dulu yang diputar sampai di dalam, sampai di ujung, ini terus ibu jari tekan di bawah sama-sama keluar di atas. Itu afdolnya begitu. Tersendiri. Air maksudnya jangan digabung dengan muka, dengan kepala, jangan digabung dengan wajah. Adapun nanti ada yang gabung, boleh saja, tapi saya awam tentang itu karena saya tidak pernah belajar mazhab baik Hanafiyah, Hambaliyah walaupun Malikiyah. Maksudnya saya bukan tidak berani pakai karena memang saya tidak tahu. Sunnah. Kita kasih harus dulu sunnah sedikit lagi. Sabar dulu, saat ini yang setelah kumur istinsyar. Istinsyaq. Habis itu apa tadi? Mengusap kepala sebagian. Semua mengusap semua kepala. Oh, semua. Karena mengusap kepala ini kan dia wajib. Oh iya. Wajib kan, tapi kan sebagian wajibnya. Oh, sebagian. Kalau sebagian wajib. Ini semuanya. Intinya kepala tuh semua. Kena air satu kali itu wajib. Dia termasuk anggota wajib wudu. Kalau misalnya kita membasuh semua, hukumnya sunnah. Habis telinga ya. Oke. Wa taqlilul lihyati al-hasati. Nah, ini jenggotnya antum yang tebal yang kita jelaskan kemarin. Jika kita berhadapan begini, kulitnya ini tidak kelihatan. Nah, maka itu sunnah di gini-gini aja. Kalau kayak Pak Musa sampai jarak begini loh, saya masih lihat kulitnya antum masih kelihatan. Maksudnya apa? Walaupun panjang tipis tuh antum tipis. Kalau tipis wajib airnya tuh wajib masuk di kulit-kulitnya. Wajib. Jadi wudunya itu masuk. Tapi kalau kayak antum tuh tebal begitu, sunnah digini kayak enggak tembus. Apa masalah disilat apa? Menyelah-nyelai janggut yang tebal. Mengelus-ngelus, menyelah-nyelah. Bagaimana? Kalau saya menyelah-nyelai, membelai juga boleh. Mengelus-ngelus. Kalau bisa dipotong. Wa takhlilu asabil yadain wa rijlain. Kemudian sunnah juga tangan itu digini. Pas tadi itu cuci tangan tak? Digini-gini kan. Kaki juga. Kaki pakai tangan kiri ya. Di syarahnya ada saya baca disunahkan pakai tangan kiri. Tangan kiri.
Sela-sela jari-jarinya. Sela-sela. Kalau pakai kaki dan kaki. Nah, cuci kaki namanya itu. Karena sela-sela tidak bisa disela-sela. Kalau saya harus maksud ini. Iya, nggak apa-apa kan. Namanya membasuh kaki, membasahi kaki, wajib. Yang sunnah ini kaki itu di sela-selai. Kalau membasuh kaki itu wajib. Asal basah semua, bagaimanapun caranya itu masalah teknis. Saya biasa begini. Masalah teknis boleh. Yang penting kan basah semua kakinya kan. Adapun nanti kita bikin, itu sunnah. Itu kalau keran, kalau kami di pondok tuh masih masuk di kalinya tuh, karena wudhunya kan kolam gitu kan, masih masuk di kolam kakinya. Kalau sudah punya di kayak apa di Jakarta? Istiqlal itu 3 mesin dia pakai mesin dia. Oh gitu. Mesin dia sendiri. Mesin yang begitu. Mesin yang bilas sendiri ya. Luar biasa. Cari di YouTube itu. Mesin alat baru. Jadi tinggal begini, kasih masuk tidak perlu diusap-usap. Tapi itu dapat semuanya enggak? Nah, itulah namanya usap. Namanya nyelah itu kan pakai tangan. Ya dapat wajibnya sudah sah lah, secara ukuran sah. Hanya kesunahan tadi itu kan. Ya afdolannya. Yang dapat pahala menjelanya tuh bikin kita malas. Lama-lama biar semuanya biar kepala. Nanti buat alat tinggal kita begini aja sudah turun. Masih naul kita. Masya Allah ya. Kemudian wataqdimul yumna min yadihi wa rijlihi ala al-yusra minhuma. Kita wudu mendahulukan anggota badan ini yang kanan itu sunnah. Maknanya kalau kita wudu kiri kan dulu enggak apa-apa, tapi tidak sunnah. Kesahan sah, kita wudu kiri dulu sah, tapi sunnahnya enggak dapat. Sunnahnya itu kanan dulu. Masya Allah. Biasa nih itu tuh. Ya sedikit lagi sunnahnya kita habiskan. Nah sudah ini ada gorengan begini ya agak lain-lain nih. Semangat. Kemudian waktu taharatu salasan masing-masing anggota yang tadi itu yang disebut tadi itu 3 kalikan juga sunnah. 4 kali makruh. Kenapa 4 kali makruh? Pemborosan. 2 kali boleh-boleh saja. 3 kali kan sunnah. Kita kalau tangan terus, sudah 3 kali, ini tidak. Kita kasih begini, kasih sempurna. Tapi itu aja kayak sudah 4 nih. Basuhan dihitung 1 kali ketika sudah sempurna rata semua. Nah, itu 1 kali. Kalau misalkan sudah 1 kali tapi belum dihitung 1 kali. Hitungan 1 kali itu ketika sempurna semua. Caranya masalah teknis. Baik kita mau beginikan atau beginikan terserah. Yang penting basah semua itu dihitung satu kali. Makanya butuh pakai keran itu agak lain-lain tuh. Susah kita dapatkan sunnah yang sempurna pakai keran itu. Diangkat sampai pakai gayung. Kalau pakai keran yang tadi ambil, matikan keran. Ada juga yang begini, ada juga yang menganjurkan begini. Di kitab Takrirot, ketika keran kita butuh pakai keran itu dari atas. Takrir itu yang dipakai Ustaz Zul untuk kajian itu. Nah itu disebut kalau kita butuh pakai keran maka dianjurkan, disunahkan. Ingat sunnah irsadiyah. Masih ingat kemarin ya? Sunnah hasil kesimpulan dari para ulama. Itu sunnah irsadiyah. Bukan sunnah kemudian nafsunya bukan gitu. Sunnah irsadiyah dianjurkan para ulama. Kalau keran dari atas. Dari sini. Dari atas maksudnya ya pokoknya kita butuhnya dari anggota yang atas. Kalau kita mau ciduk, maka kita ambil dari syariahnya. ciduknya wudunya dari sini. Gitu loh. Kalau pakai keran begini. Pakai keran dianjurkan sunnah irsyadiyah dari atas. Kenapa? Tadi itu kalau misalkan di keran kita mau pakai begini itu agak gerakan tambahan. Habis begini matikan air. Nah gini lagi. Pemborosan tadi itu. Tapi kalau misalkan ini kan 1 kali dia. Walaupun borosan tadi kan kepake. Tapi kalau begini sambil jalan itu nggak kepake itu. Ini bisa mubazir. Mubazir itu kan ketika tidak dipakai. Kalau dipakai walaupun banyak nggak mubazir, kebutuhan kok. Tapi itu di kitab Takrirus Sajudat itu khilafnya para ulama juga. Makanya tadi itu saya luar biasa orang-orang tua. Saya punya kakek saya masih itu wudunya itu subhanallah gitu kan.
mereka itu masih jauh dengan ulama, belum tahu media, mereka dengar dari ustaz siapa gitu kan ya. Mereka wudunya itu sempurna. Dan ajibnya, saya tuh betul-betul saya lihat kaki gitu, dia ambil di ember, baru dia cari kiblat, gitu kan, baru dia duduk baik-baik gitu kan. Enak bagusnya itu. Saya lihat luar biasa. Bukan memang ke Sultan Bud tadi. Itu lagi. Nah kita sekarang kan kerannya kan ada hadap kiblat selatan utara wes. Mana sempatnya itu yang kita hantam. Pindah-pindah aja. Ya, insya Allah itu sunnah-sunnah wal walatu. Kemudian dalam mengerjakan yang sunnah-sunnah tadi berurutan itu sunnah. Tapi kalau yang wajib-wajib tertib wajib, ya kan? Yang wajib-wajib itu tertib itu wajib. Kalau yang sunnah-sunnah itu sunnah. Mau bertanya? Ya boleh, insya Allah sambil makan-makan, sambil cemilan. Kalau kita berwudu di kamar mandi ada klosetnya itu, gimana? Wudu di kamar mandi dalam mazhab kita itu sah tapi makruh. Makruh. Bukan klosetnya, bukan karena klosetnya. Takutnya percikan najis yang akan kena kita setelah wudu. Bismillahnya lagi dalam hati. Kloset itu kan kita nggak tahu, apalagi kloset umum ya. Orang kencing nggak tahu kena nggak tempatnya atau enggak gitu kan. Maka dia makruh. Kenapa? Karena kita ragu ini suci atau enggak tempatnya ini itu. Maka wudu kita di situ makruh. Tapi untuk kesahan sah saja. Kadang kencing berdiri orang. Maksudnya apa nanti ketika wudu itu nanti apa gitu kan? Peluang keraguan. Peluang keraguan itu lebih banyak. Makanya makruh. Terus bacaan bismillahnya itu tadi hilang lagi kan? Bacaan dalam hati lagi nanti kalau mau dibaca. Secara sah saja. Tapi tadi itu keraguannya terlalu banyak. Makanya tadi lagi itu sunnah atau makruh irsadiyah. Anjuran para ulama jangan. Bahkan dalam kitab itu, kitab tasawuf, kitab Imam Ghazali, kitab Al-Tanal ini disebutkan kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan orang wudu di dalam kamar mandi itu dikhawatirkan nanti dia itu fakir. Merasa tidak cukup dengan apa yang dia miliki karena didasari dengan keraguan tadi itu. Ada dampaknya. Ada dampaknya, tapi kan lagi ya aman-aman saja. Yang penting sah, kita punya wudu sah. Hanya tadi itu makruh. Perbuatan itu kurang bagus itu. Kalau darurat ya. Arti wanita tuh, nanti tempat perlu disediakan untuk wanita, akhirnya dia jam besok kesian. Sampai kerasnya pemahaman tidak bolehnya wudu di dalam WC, itu orang-orang tua dulu itu mengatakan wudu dalam WC tidak sah. Maksudnya saking dulu memang ada larangan gitu loh. Padahal larangannya itu sebatas makruh. Tapi karena orang menjaga itu, orang-orang tua zaman dulu menjaga jangan wudu di WC. Sekaligus sekalian ada bahasa kita dengar wudu dalam WC itu tidak sah. Padahal sah saja tapi makruh. Maksudnya kalau dalam usul fikih ada namanya litahdid. Ada satu kaidah usul fikih itu sengaja dia katakan itu hanya untuk menakut-nakuti orang. Contoh begini, dalam Quran itu ada ayat. Di juz berapa saya lupa. Artinya itu begini, orang beriman itu kalau dia hendak keluar pasti izin. Ya kan? Pasti izin orang beriman. Maksudnya kalau kita pahami berarti orang keluar rumah tidak izin tidak izin berarti tidak beriman. Itu betul, tapi itu untuk menakut-nakuti. Pokoknya kalau kamu keluar rumah tidak izin kamu tidak beriman. Tapi maknanya bukan itu hanya untuk makna menakuti supaya kita itu keluar rumah izin. Nah itu usul fikih dan itu semua itu namanya usul fikih itu kaidah. Kaidah untuk menjaga ini umat ini jangan goyang gitu loh. Seperti pemali juga. Itu pemali itu kan menakut-nakuti. Nah, makanya ketika itu yang takut-takuti orang yang tidak tahu kaidah, akhirnya dijadikan sesuatu yang wajib dan harus. Itu yang kemudian keyakinan yang harus diubah. Karena tadi menjurus kepada akidah, keyakinan. Tapi ketika yang bawa itu ulama dia bilang pemali duduk di pintu. Secara pemalinya kan duduk di pintu, orang mau lewat kan susah. Nah, kalau mau jatuh dia apalagi rumah-rumah zaman dulu kan rumah-rumah tinggi. Kalau jatuh bagaimana kan pemalinya? Maka disebut pemali. Padahal bukan begitu. Karena kalau orang mau lewat juga bagaimana, kalau jatuh juga bagaimana. Ada teman kuliah kan kita diwanti itu kanan.
Kalau sudah maghrib malam begitu, dia mandi kalau lempar-lempar begitu. Nah, iya, kena orang gimana? Dia bilang di temanku, iya karena memang dulu itu kan orang itu belum ada WC, buangnya itu di rumput-rumput. Nanti kena orang di WC. Kurang kan? Maaf ya, sunnah cukup ya, insya Allah ya. Sedikit-sedikit yang penting dipahami. Nanti kita lanjut lagi Sabtu depan, insya Allah. Itu tadi